Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berjumpa lagi dan menyambung dari diskusi kita yang terdahulu. Hari ini saya ingin berbagi mengenai sedikit istilah-istilah yang mudah-mudahan tidak salah paham, yaitu mengenai yang pertama soal tasbih. Bertasbih kepada Allah itu bukan hanya sekedar melakukan zikir dan wirid dengan cara menghitung batu tasbih. Itu adalah kegiatan ritual yang oke-oke saja. Tetapi bertasbih secara spiritual dan bertasbih secara sosial, bahwa kita sebagai makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah sikap yang tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah. Sebagai contoh, air mempunyai peran untuk menghidupi berbagai kehidupan makhluk di muka bumi ini. Air juga punya karakter, bahwa air ternyata tidak hanya bergerak dari ketinggian ke kerendahan, bukan bergerak dari sesuatu yang tinggi ke dataran rendah, tapi juga air ternyata bisa dari bawah naik ke atas melalui hukum kapiler. Sebagai contoh adalah adanya air kelapa di dalam buah kelapa. Jadi air adalah salah satu zat yang diciptakan oleh Allah yang juga bertasbih. Itu artinya bertasbih berketetapan, tunduk dan patuh terhadap hukum Allah. Kemudian istilah yang lain yang sering kita bicarakan adalah mabrur. Ini di episode yang terdahulu pernah saya sampaikan bahwa artinya mabrur itu adalah committed terhadap komitmen. Artinya konsisten dan konsekuen melakukan tindakan nyata hal-hal yang telah disepakati. Sebagai contoh, ketika kita di di kota Mekah, di Masjidil Haram atau di Baitullah mengatakan, berucap bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, maka ketika pulang ke tanah air harus konsisten, tidak ada yang dituhankan kecuali Allah. Jadi mabrur itu artinya committed terhadap komitmen. Ada istilah lain yang sering hari-hari kita bicarakan, yaitu mengenai halal. Halal itu bukan hanya sebatas makanan yang merupakan lawannya dari haram. Ternyata makna halal itu ada berbagai arti. Yang pertama adalah memang maknanya dibolehkan. Ada lagi makna halal adalah menghangatkan yang dingin. Ada lagi makna halal itu adalah mencairkan yang beku. Dan ada lagi halal itu maksudnya adalah melerai
melerai, yang kusut. Jadi saya ulangi, mabrur ini adalah committed terhadap komitmen. Halal, yang pertama biasa kita kenal adalah dibolehkan. Contohnya makanan yang dibolehkan itu artinya makanan yang halal, lawannya adalah haram. Tetapi makna halal tidak hanya sebatas makanan. Ada makna-makna lain, yaitu bahwa maknanya halal artinya menghangatkan yang dingin, mencairkan yang beku, melerai yang kusut. Itu juga adalah sesuatu yang diistilahkan sesuatu yang halal. Nah, beberapa istilah selain mabrur dan halal, ada istilah lagi mengenai tasbih. Yang dalam episode yang lalu, bahwa tasbih ini bukan hanya sekedar berzikir dengan cara menghitungi batu tasbih yang isinya subhanallah wa la ilaha illallah akbar, ya kan? Tidak hanya sekedar itu, tetapi tunduk dan patuh terhadap hukum Allah. Selama ini kita sering juga melakukan ritual berhitung atau dengan cara dibantu menghitung batu-batu tasbih dengan ucapan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah 33 kali, ya kan, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Itu bertasbih secara ritual. Tetapi bertasbih secara spiritual dan secara sosial adalah patuh dan tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada istilah lain selain mabrur, halal, dan bertasbih. Itu ada istilah yang bernama hikmah. Hikmah ini artinya adalah pengarah. Pengarah kebenaran. Nah, agama itu adalah sebuah hikmah, karena agama itu mengarahkan kita untuk berbuat baik dan benar. Makanya saya bisa sampaikan di pagi ini, antara agama, ilmu, dan seni. Agama, ilmu, dan seni. Apa yang saya maksud? Bahwa ternyata hidup bersama agama kita menjadi terarah. Dan hidup bersama ilmu, hidup menjadi mudah. Dan hidup bersama seni menjadi indah. Nah, kalau kehidupan kita kualitasnya yaitu memiliki kualitas agamanya oke, sehingga kehidupan kita terarah. Kemudian kehidupan kita disertai dengan ilmu yang memadai, maka kehidupan kita menjadi mudah, dan dilengkapi pula kehidupan kita dengan seni. Itulah keindahan. Jadi merupakan sebuah kehidupan yang paripurna ketika kita hidup terarah, mudah, dan indah. Saya ulangi, bahwa hidup bersama agama menjadi terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Ini luar biasa. Ini pun semuanya adalah disajikan oleh Sang Pencipta. Nah, selain mengenai mabrur, halal, tasbih, dan hikmah,
ada satu istilah lagi yang sering kita jumpai adalah nas. Sering kita jumpai, ya ayuhan nas, wahai manusia. Dari mana ini asal-usulnya kata nas? Ternyata kata nas ini berasal dari kata insan. Ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya adalah insan, yaitu manusia. Nah, dari mana kata insan ini berasal? Ternyata berasal dari kata uns. Apa artinya uns? Ternyata uns itu artinya senang dan harmoni. Dan harmoni. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menyapa kita dengan ucapan ya ayuhan nas, itu adalah sapaan yang sungguh sangat luar biasa indahnya. Karena apa? Kita disanjung, kata Allah, wahai makhlukku yang harus bersenang-senang dan harmonis. Wahai makhlukku yang harus bersenang-senang dan selaras. Nah, yang begini-begini inilah, ini sangat mempunyai makna yang tinggi, sehingga kualitas kehidupan kita semakin hari semakin membaik. Dan dengan membaiknya kualitas kehidupan kita, semoga kita menjadi insan-insan yang mulia, yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai hal yang hari-hari sering kita kenal, yaitu kata mabrur, kata halal, kata tasbih, kata hikmah, dan kata nas. Saya kira itu. Terima kasih.